Tuhan memberkati kebaktian ini. Dan dia berbicara sama beberapa orang. Dan beberapa orang lain juga rasa. Saya sendiri rasa Tuhan bekerja hadir begitu nyata, saudara-saudara. Dan karena apakah sebabnya? Hanya satu rahasia. Karena yang diberitakan adalah sesuatu nuklir, sesuatu focal point dari rencana Allah. Kristus mati dan sengsara Kristus untuk mengalahkan segala dosa dan penguasa, yaitu iblis. Saudara, inilah Natal karena dia lahir. Dia datang ke dalam dunia, rela datang, rela dibatas, rela menderita, rela mati di kantung di atas kayu salib. Disitulah Kristus hadir. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah tentang Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul adalah tentang Kristus. Saudara, pada waktu saya menjelaskan Roma pasal 3 ayat ke-19 dan 20. Saya mengutip hal yang tidak muncul di dalam buku komentar yang lain. Yaitu Injil sudah dinyatakan kebenaran Allah di luar Taurat, tetapi dibuktikan oleh Taurat dan Nabi. Nah saudara-saudara, Injil itu sudah nyata dan kebenaran Allah di luar Taurat. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan ada tanpa Taurat. Bukan tanpa Taurat, tapi di luar Taurat. Bukan tanpa. Kalau tanpa Taurat berarti Taurat tidak ada hubungan. Di luar Taurat berarti yang tidak sanggup dikerjakan oleh Taurat, Injil itu sanggup mengerjakan. Yang menjadi terbatas dari Taurat, Injil melampaui batas. Itu artinya lalu dibuktikan oleh Nabi dan Taurat. Nah artinya apa? Artinya adalah seluruh perjanjian lama sebenarnya yang diceritakan bukan kemungkinan engkau menjalankan Taurat sehingga menjadi sombong. Seluruh perjanjian lama yang dikatakan sebenarnya adalah membuktikan kau terlalu jauh dari Tuhan, tapi Kristus yang menggenapkan itu untuk kamu. Itu menjadi focal point. Itu menjadi suatu titik pusat dari seluruh perjanjian lama. Dan semua nabi akhirnya menuju kepada Yesus Kristus. Bukan menuju kepada diri. Bukan menuju kepada syariat. Bukan menuju kepada syarat-syarat agama. Bukan menuju kepada liturgi. Tapi semua liturgi, semua persembahan itu semua mempunyai suatu poin. Itu menuju pada Kristus yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Musa muncul beserta Elias di Bukit Hermon atau Bukit Tabor. Pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri, Musa muncul, Nabi Elias muncul, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketiga orang melihat cahaya yang besar, lebih bercahaya dari matahari. Mereka kaget, terkejut. Mereka bangun. Sesudah bangun, saudara-saudara, mereka mulai memperhatikan bukan Yesus, tetapi memperhatikan Elias dan Musa. Mengapa? Karena Yesus saben hari lihat, dah heran. Kalau saben hari lihat, itu biasa. Tapi Musa ini sudah dengar dari dulu sekolah minggu sampai sekarang, tidak pernah ketemu. Dari dulu dengan cerita Musa, ini orang yang muncul. Saudara-saudara, menarik tak? Menarik luar biasa kan? Kalau dengarlah, wah Elias ini muncul. Coba lihat muka hidungnya. Wah tak pernah lihat. Kalau Yesus kan kemarin baru sama-sama. Ini biasa kan? Saudara mengatakan kalau hari ini Stephen Tong khotbah di sini, terus Billy Graham di sini, D.L. Moody di sini. Kau memperhatikan lagi Stephen Tong. Ini sudah biasa. Tapi Billy Graham itu tidak pernah datang. Jadi tidak ada orang menggobris saya. Cuma gobris Billy Graham. Billy Graham terlihat dia, hidungnya, rambutnya. Saya tidak diabaikan. Saya diabaikan lagi. Bagaimana? Saudara-saudara. Tidak apa-apa. Karena saya memang nobody. Tapi Kristus diabaikan bagaimana boleh. Yang membela siapa? Tuhan Allah. Allah Bapa di surga mengatakan mana boleh. You cuma Musa. You cuma Elias. Kok merebut perhatian anakku Yesus Kristus? Tidak bisa. Maka Tuhan suruh awan gelap tutup. Sudah tutup. Musa pergi. Elias pergi. Tuhan bisa iri hati. Dia tidak boleh manusia merebut kedudukan Yesus Kristus. Dan sesudah awan itu lewat, mereka lihat lagi. Di tengah-tengah awan siapa itu? Mereka tidak lihat siapa-siapa pun. Hanya lihat satu orang. Siapa dia? Yesus Kristus. Focal point. Ya, focal point. Nah saudara-saudara, kedua orang itu ada apa dimunculkan? Untuk membuktikan bahwa mereka bukan lakon. Mereka hanya penunjang kristologi. Mereka hanya penunjuk kepada Kristus sebagai Mesias. Yang dikatakan oleh Musa seluruhnya. Yang paling penting bukan Taurat, tapi kristologi.
Yang dikatakan oleh Nabi seluruhnya bukan perkataan-perkataan untuk menghakimi negara ini atau bangsa itu, tapi Kristus. Nah saudara-saudara, engkau mengatakan, kenapa Musa sama Elias? Karena Musa mewakili Taurat, Elias mewakili Nabi semua. 1, 2, 3. Musa mewakili Taurat, Elias mewakili Nabi. Sekarang kebenaran Allah sudah dinyatakan di luar Taurat, yaitu Kristus sudah melampaui batas Taurat. Dia sudah menggenapkan Taurat, bahkan melebihi. Maka tanpa atau di luar Taurat, kebenaran Allah dinyatakan dan disaksikan oleh Nabi dan Taurat, yaitu yang diwakili oleh siapa? Musa dan Elias. Kita membaca ayat ini, Roma pasal ketiga. Roma pasal 3. Kita membaca ayat yang ke-19 dan 20. Kitab Roma pasal ke-3. Saya membaca 20, saudara membaca 21. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 21 semua membaca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Sekarang Taurat, kebenaran Allah sudah dinyatakan, bukan melalui hukum Taurat, tapi disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab nabi. Musa mewakili apa? Sekali lagi, Musa mewakili Taurat. Elias mewakili apa? Nabi. Berdiri di samping kanan dan kiri berarti apa? Mereka bukan lakonnya, mereka bukan yang penting. Yang penting adalah Kristus, anak Allah sendiri. Sekarang saya tanya lagi, waktu Musa dan Elias muncul bersama di dalam transfigurasi yang begitu penting itu, hanya satu buku yang mencatat mereka bicara. Matius tidak catat, Markus tidak catat, dan ini peristiwa tidak muncul di dalam Injil Yohanes, tetapi muncul di dalam 3 Injil. Hanya satu Injil yang mengatakan tentang apa yang mereka bicarakan. Saudara tahu apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang bicara tentang Yesus harus mati di Yerusalem. Jadi ini merumuskan sebenarnya inti yang puncak daripada Taurat Musa adalah bagaimana Kristus mati mengganti kita yang tidak bisa dibenarkan oleh Taurat. Inti dari seluruh nabi diwakili oleh pembicaraan Elias dengan Musa tentang kematian Kristus, membuktikan seluruh daripada nabi ada bernubuat tentang kematian Kristus yang menggenapi akan rencana keselamatan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Sekarang gereja didirikan di apa? Gereja didirikan di atas perjanjian lama, yaitu Taurat dan Nabi. Dan perjanjian baru, Yesus Kristus mengutus rasulnya untuk mengajar. Jadi perjanjian lama adalah nubuat, perjanjian baru adalah interpretasi. Perjanjian lama adalah Taurat yang menghakimi, perjanjian baru adalah Injil yang mengampuni. Perjanjian lama adalah hal yang dinubuat tentang yang belum terjadi. Perjanjian baru adalah hal yang sudah terjadi dan interpretasinya. Christ is in between the law of Moses and all the teachings of the apostles. Christ is above the two revelations in Old and both the New Testament. Kedua perjanjian lama, perjanjian baru menjunjung tinggi Kristus. Nah, apa yang dinubuat oleh perjanjian lama belum datang. Akhirnya yang datang adalah Kristus. Apa yang diinterpretasi yang sudah datang adalah Kristus. Sebelum datang diberi nubuat, sesudah datang diberi interpretasi. Sebelum datang mereka menanti-nanti, setelah datang mereka menoleh ke belakang. Sebelum datang mereka menunggu dengan sabar apa yang akan dibuat Tuhan untuk bangsa Israel. Di dalam sesudah datang, maka orang-orang nabi mengatakan, mari kita mengerti Yesus yang sudah dipaku di atas salib. Dan saudara-saudara, gereja itu apa? Gereja adalah keluarga Allah. Siapa masukkan keluarga Allah? Orang dulu saling membenci satu dengan lain. Sekarang semua bersatu karena darah Kristus, karena gerakan Roh Kudus. Gereja mempunyai falsafah apa? Berdiri di atas dasar apa? Di atas dasar nabi dan rasul
di mana Kristus sebagai batu penjuru. Apa artinya batu penjuru? Batu pertama yang menjadi fondasi yang kuat di mana bangunan itu terdiri di atasnya.